datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2381-2382. Kan dan yang lainnya saling memandang setelah mendengar kata-kata Warwick. Kemudian, mereka diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya Warwick tidak berniat mengejar ini, yang merupakan hal yang baik. Kan dan yang lainnya bersukacita. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa orang di balik layar kemungkinan besar adalah Bella, dan akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka jika masalah ini diselidiki lebih lanjut. Sebaliknya, ada kekecewaan yang hampir tak terselubung di wajah Sulman dan Harry. Ide awal mereka adalah menggunakan masalah ini untuk memperluas konflik dan akhirnya membantu negara mereka mendapatkan lebih banyak minat pada Cory. Namun, tampaknya rencana itu gagal. Sekarang bahkan Warwick, sang korban, telah menyatakan bahwa dia tidak peduli. Jika mereka ingin memanfaatkan masalah ini lagi, itu akan tampak terlalu disengaja. Namun Jasper, duduk di pinggir lapangan tanpa terganggu. Dia sepertinya sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Warwick. Namun, setidaknya satu hal yang pasti. Orang di belakang layar telah menempatkan banyak orang secara diam-diam di Cory, dan mereka menggunakan peralatan untuk memantau setiap gerakan kita. Meskipun saya hanya anggota keluarga Elvis, saya juga anggota Cory. Saya tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini yang membahayakan keamanan nasional kita terjadi. Saya akan mengusulkan kepada paman saya untuk memanggil semua rekan di industri minyak untuk menyelidiki dan memantau masalah ini bersama-sama. Kami tidak akan pernah membiarkan penjahat itu. Kata-kata Warwick sangat kuat dan beresonansi. Kekesalan di wajah Sulman dan yang lainnya menghilang dan senyuman sekali lagi muncul dari sudut mulut mereka. Ternyata bukan karena Warwick tidak mau menyelidiki dalang di balik layar, dia hanya ingin menjadi besar. Di dalam hatinya, dia sudah memutuskan bahwa Amerika Serikat adalah dalang di balik layar. Industri minyak adalah industri pilar terbesar dan satu-satunya di Cory. Dan keluarga Elvis, sebagai kelompok pemroses minyak monopoli Cory, memiliki posisi yang tak tergantikan dalam industri minyak Cory. Sekarang keluarga Elvis memimpin dalam menyerukan penyelidikan dan pemantauan, yang sama saja dengan memaksa pemerintah Cory untuk menindaklanjuti inisiatif ini. Adapun yang disebut investigasi dan pemantauan, ini hanyalah kedok. Warwick mencoba mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan mata dan telinga yang ditanam Amerika Serikat. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa setelah bertahun-tahun upaya yang melelahkan, Amerika Serikat telah menembus Cory seperti saringan. Jadi, langkah Warwick sama saja dengan menarik karpet dari bawah mereka. Sepertinya Warwick sangat membenci dalang di balik layar. Pada titik tertentu, Harry mencondongkan tubuh ke sisi Jasper dan mengedipkan mata. Jasper tersenyum. Bagaimanapun, Senna adalah garis bawah Warwick. Sekarang seseorang telah menggunakannya untuk menyebarkan perselisihan, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain dengan mudah. Harry mengangguk. Dia yakin ketika dia mendengar kata-kata itu. Omong-omong, ini semua berkat Anda, Tuan Lane. Jika bukan karena Anda menemukan kesalahan pihak lain dan menyelesaikan krisis tepat waktu, pernikahan ini akan benar-benar berantakan dan saya akan dimarahi sampai mati oleh ayah saya ketika saya kembali. Namun, saya sangat menantikan ekspresi orang di belakang layar. Mereka pergi untuk Wall dan kembali dicukur. Karena itu, Harry tidak bisa menahan tawa dari Schadenfreude. Jasper juga tersenyum dan menjawab, "Yah, aku juga menantikannya. Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya." Selanjutnya, keduanya mengobrol satu sama lain, dan setelah beberapa saat, Sulman dan yang lainnya bergabung. Beberapa orang mengobrol dengan lancar, dan mereka secara bertahap menjadi lebih dekat. Di sisi lain, wajah Kan dan yang lainnya sangat gelap. Pada saat ini, mereka bahkan berpikir tentang bagaimana mengadukan Bella kepada keluarga ketika mereka kembali. Membanting. Bella memukul meja dengan marah.
Itu Jasper lagi. Mengapa? Mengapa Anda selalu ingin melawan saya? Saat ini, wajahnya penuh amarah seperti macan tutul betina yang sedang marah. Baru saja, dia mengetahui apa yang terjadi di ruang ganti pendatang baru melalui bak. Dalam rencana awalnya, Warwick dan yang lainnya seharusnya tidak punya waktu untuk memikirkan keaslian email tersebut karena kejadian yang tiba-tiba. Pada saat itu, dia akan berhasil mengganggu pernikahan ketika kondisinya tepat. Namun, dia tidak pernah berharap Jasper diam-diam mengirim seseorang untuk menghubungi keluarga Senna sebelumnya, merusak rencananya. Bella membenci Jasper di dalam hatinya sekarang, tapi sepertinya dia lupa bahwa dialah yang melupakan semua ini sejak awal. Nona Bella, ketika Bella mendengar suara Edmund, dia juga baru menyadari kesalahannya. Karena itu, Bella dengan cepat mengatur ulang dirinya, kembali ke ekspresi tenangnya yang berharga, dan berkata sambil tersenyum, "Edmund, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Tidak masalah jika Jasper mengetahui rencanaku. Ini hanya hidangan pembuka. Pertunjukan yang saya siapkan untuknya tidak sesederhana itu. Selanjutnya, saya harus bergantung pada Kimbra dan penampilan Anda." Setelah mengatakan itu, Bella menggoyangkan pinggulnya dan berjalan di depan Edmund, menatap lurus ke mata coklat Edmund. "Edmund, kamu tidak akan mengecewakanku setelah ini, kan? Saya ingin kembali, dan Anda adalah satu-satunya yang dapat saya andalkan." Edmund menatap Bella di hadapannya dan segera melupakan keraguannya. "Nona Bella, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Di pihak Jasper, kekacauan mereda, dan pernikahan berjalan seperti biasa. Pria dan pengiring pengantin terbaik kembali sibuk. Pada saat ini, mereka sepertinya telah melupakan keretakan tadi, dan mereka mulai berbicara dan tertawa lagi. Namun, begitu beberapa hal terjadi, akan sulit untuk melupakannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Warwick dan Elibeta, yang berpakaian rapi, berjalan ke tengah venue yang dikelilingi oleh penonton dan diiringi musik ceria. Pernikahan telah resmi dimulai. Sebagai mempelai wanita, boleh saja Elibeta mengenakan jubah panjang sebagai tanda penghormatan terhadap adat di sini, tapi kenapa kau juga memakai kerudung? Jasper menatap Celine, yang telah berubah tanpa dia sadari, dan berbicara dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia juga salah satu pria terbaik malam ini, dia tidak memiliki banyak tugas, jadi sebagian besar waktunya, dia hanya bisa duduk di sudut dan beristirahat. Celine menggosok dahinya tanpa daya dan menghela nafas. "Apakah menurutmu aku ingin berpakaian seperti ini?" "Itu karena Beth mengatakan bahwa meskipun aku tidak bisa menjadi pengiring pengantin, dia tetap ingin aku menikmati perlakuan sebagai pengiring pengantin. Nah, perawatan pengiring pengantin adalah jubah panjang ini yang akan menutupi seluruh tubuhku." Celine hendak terus mengeluh tapi disela oleh Jasper yang melambaikan tangannya. "Tenang, pendeta sedang memulai upacara pernikahan." Di bawah pengawasan semua orang, pendeta berjubah putih mulai berkhotbah. Setelah serangkaian prosedur, pernikahan akhirnya berlanjut ke bagian paling kritis. "Anak-anakku, beritahu aku, apakah kamu bersedia membawa orang ini di sampingmu sebagai pasangan seumur hidup, tidak pernah berpisah?" Suara pendeta terdengar perlahan di aula. Warwick dan Elibeta berdiri saling berhadapan dengan kasih sayang yang mendalam di mata mereka. Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Ketika mereka hendak mengatakan jawaban mereka dengan lantang, sesosok kekar tiba-tiba berlari di depan mereka. Itu adalah Kimbra. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.